Baik jamaah, luar biasa tema kita hari ini. Maka dari itu juga banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kolom komentar sosial media Islam itu indah. Maka dari itu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Allahumma inna imanan Allahumma inni inni as'aluka as'aluka ilman nafian nafian warizkan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Masya Allah, terima kasih banyak Sasaer. Masih mau kan banyak doa? Langsung aja yuk. Ini banyak sekali pertanyaan nih. Kita sambungkan dulu ke layar kaca supaya semua jamaah juga bisa untuk ikut membaca atau tahu pertanyaan mana yang kita bacakan. Nih langsung masuk ke Instagram Islam itu Indah. Apakah sudah tersambung? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di postingan terbaru Islam itu Indah, ini dia. Bismillah. Kita buka. Ini sudah ada nih Ustadz nih. Oh, baik. Dari @yogaraya31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menarik keberkahan hidup, tadi Ustadz Maulana mengatakan setelah sholat maghrib atau sholat ba'da maghrib, sholat taubat, sholat hajat. Untuk sholat awabin niatnya bagaimana Ustadz? Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awabin itu artinya orang yang senantiasa berada dalam taubat. Jadi sebenarnya awabin itu istilah lain daripada salat sunat taubat. Yang kalau kita lakukan di antara maghrib isya itu disebut salat sunat awabin. Yakni jumlah rakaatnya minimal 2 maksimal 6 rakaat. Jadi 2 sebanyak 6. Tapi penjelasan dari guru kita, guru sekumpul di Martapura, itu luar biasa penjelasan beliau, jadi singkat. Jadi 2 rakaat salat sunat rawatib atau ba'diyah maghrib, 2 rakaat salat sunat awabin atau salat sunat taubat, dan ditutup 2 rakaat salat sunat ajat. Jadi ikuti dulu rawatibnya dulu 2 rakaat, kemudian 2 rakaatnya adalah salat sunat awabin. Saya usali sunat awabin rakaat ini mustaqbil kiblati ada lillah ta'ala. Jadi 2 rakaat ya niatnya. Kemudian salat sunat ajat. Nah setelah itu baru berdoa. Allahumma tawir umurana wa sahi ajsadana wa nawir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wa'si arsaqana. Masya Allah tabarakallah. Mudah-mudahan berkah. Tapi Ustadz masih ada lagi pertanyaan. Kita langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Erlinan Ihsan. Mau minta tolong Ustaz. Siap. Berikanlah tausiah agar orang tua mau tergerak hatinya untuk mengikuti kajian-kajian terdekat dan mau mengkaji Al-Quran yang dipunya. Jadi Ustaz tolong kasih tausiah dong agar orang tuaku mau bergerak hatinya untuk mengikuti kajian-kajian terdekat dan mau mengikuti mengkaji Al-Quran yang beliau punya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kita mau kasih tausiah kalau belum mau mendengarkan gitu. Jadi jadi tugas kita sebagai anak sebelum mengajak orang tua kita ke kajian, perlihatkan dulu efek baik daripada kajian yang kita ikuti. Jadi kalau misalnya orang tua nanya, kenapa sih tiap hari nonton Islam itu indah? Perlihatkan akhlak kita, efek daripada menonton Islam itu indah. Kenapa sih kamu dengerin ceramah mulu? Maka perlihatkan efek daripada kita mendengarkan ceramah. Bukan alih-alih langsung, kenapa sih bapak tidak pernah ikut ceramah? Kenapa sih mama tidak pernah ikut kajian? Tidak. Tapi kita sebagai anak perlihatkan dulu bahwa ibu, bapak saya ikut kajian-kajian, saya pulang ke rumah, maka saya lebih berbakti lagi kepada orang tua saya. Maka dia akan tergerak hatinya untuk insya Allah ikut juga dalam ta'lim. Maka subhanallah tidak bisa dipaksakan hidayah kepada orang lain, apalagi terhadap orang tua juga. Maka doa, bagaimana doa kita untuk supaya orang tua kita diberikan hidayah, maka baca surah Al-Fatihah. Kenapa? Di dalamnya ada ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami hidayah, berikan kami hidayah. Lalu ada lagi di surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lalu niatkan, ya Allah berikanlah hidayah kepada kedua orang tuaku atau kepada ayahku, kepada ibuku. Namun selanjutnya kita harus memperlihatkan efek baik daripada ketika kita mengikuti ta'lim. Allahu ta'ala. Excuse me.
Woi, bahasa Inggris. Oh my God. Masya Allah, I'm so artinya apa tuh? surprised. Kemarin saya terpengaruh ada yang nanya dari Amerika kemarin. Masya Oh. Ya, kalau saya mewakili lah. Iya. Gini, gimana katanya kalau kita lagi makan, Iya. ada nggak doa supaya makan yang kita makan itu jadi berkah dan bisa jadi penyembuh, jadi obat? Kan sekarang kalau makan, lihat ini makanan ini untuk aman nggak di perut saya? Nggak bahaya nggak di perut saya? Apa bisa jadi obat? Subhanallah, gula itu bisa jadi diabetes, Ya. bisa jadi energi. Oh, Kita tidak pernah tahu Ustaz, kalau gula itu sudah masuk ke dalam, dia Ya. jadi energi atau Ya. dia jadi diabetes. Maka Ya. subhanallah tidak ada yang bisa menentukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada doanya. Tapi setelah yang satu ini, Oke. jangan sekarang Ustaz. siapkan catatannya. Iya dong. Kalau begitu jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, jamaah, alhamdulillah. Pikir-pikir ya.